Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat Maghrib Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram yang insyaallah kita akan membaca hadis yang kedua di dalam bab izalatin najasah wa bayaniha. Hadis yang kedua ini menjelaskan tentang keharaman memakan daging keledai, yang mana di dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-himar al-ahli, atau dalam penamaan yang lain masyarakat Arab juga menamakan al-himar al-insi, al-himar al-ahli atau al-himar al-insi. Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa anhu, juga diriwayatkan darinya, karena hadis sebelumnya atau hadis yang pertama di bab ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik menceritakan lama kana yaumu Khaybar, ketika terjadi hari Khaybar. Hari Khaybar itu adalah hari pengepungan Khaybar. Amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talhah. Abu Talhah ini hubungannya dengan Anas bin Malik adalah ayah tirinya, karena Abu Talhah itu menikahi ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah memerintahkan Abu Talhah fanada. Beliau kemudian mengumumkan dengan suara yang lantang, memberi pengumuman kepada kaum muslimin, pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika penyerangan Khaybar. Apa yang disampaikan dalam pengumuman tersebut? Innallaha wa rasulah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, yanhayanikum an luhumil humri ahliyah, melarang kalian, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian an luhumi al-humri ahliyah, dari memakan daging keledai yang disebut dengan al-humur al-ahliyah. Bentuk singlenya atau bentuk tunggalnya itu himar, bentuk jamaknya al-humur, jadi banyak. Jadi orang Arab menamakan kata tunggal dan kata jamak dengan penamaan yang berbeda. Al-humur al-ahliyah diharamkan, dilarang untuk dimakan. Fa innaha rijs. Kemudian dijelaskan dalam hadis ini sebab pelarangannya adalah karena hewan ini najis. Fa innaha rijsun. Al-hadis muttafaqun alaihi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa penjelasan yang saya pandang penting berkenaan dengan hadis ini. Yang pertama, hari Khaybar, Yaumul Khaybar. Penyerangan Khaybar itu terjadi di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, berselang 1 bulan setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu terjadi di tahun ke-6 Hijriah di bulan Zulhijjah. Nah, setelah Zulhijjah masuk Muharram. Muharramnya di tahun ke-7 Hijriah itu terjadi penyerangan Khaybar. Jadi kalau dilihat latar belakangnya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjanjian Hudaybiyah ini
sudah membelenggu kekuatan Quraisy untuk mengganggu kaum muslimin. Artinya dalam hal ini musuh besarnya Islam itu sudah dibekukan gitu. Jadi bukan ditundukkan sama sekali nggak bisa melawan, tetapi dibekukan. Dibekukan itu suatu saat bisa saja dia bangkit kembali gitu. Tetapi dalam jangka pendek, dalam waktu pendek, orang-orang kafir Quraisy itu tidak akan lagi menghalang-halangi kaum muslimin untuk beribadah di Masjidil Haram. Karena pada saat itu memang secara kekuatan orang-orang kafir Quraisy setelah kalah pada saat pertempuran Khandaq di 1 tahun sebelumnya, yaitu di tahun ke-5 Hijriah, mereka habis modal sudah. Jadi perang itu kan perlu banyak modal. Ketika mereka sudah habis modal, mau menyerah kepada Nabi Muhammad, gengsi, jaga gengsi. Maka ketika Nabi Muhammad itu hendak melaksanakan umroh, mereka melarang Nabi Muhammad masuk dan kaum muslimin masuk pada saat perjanjian Hudaybiyah, pada saat umroh Hudaybiyah ini, dan mereka menawarkan perjanjian gencatan senjata, artinya tidak saling menyerang, yang mana kedua belah pihak itu sama-sama diuntungkan, tetapi yang lebih banyak untung itu pihak kafir Quraisy. Nah, di antara isi perjanjiannya itu adalah tidak saling menyerang, tidak saling berperang selama 10 tahun ke depan. Nanti kaum muslimin diperbolehkan untuk masuk ke Mekah, ke Masjidil Haram, melakukan ibadah umroh, ibadah haji dan umroh. Balasannya, pihak kafir Quraisy jangan dihalangi untuk berdagang ke Syam. Jadi kaum muslimin silakan beribadah di sini, tapi kami jangan dihalang-halangi lagi untuk berdagang ke Syam. Ini pas kosong-kosong sudah, masing-masing sama-sama diuntungkan. Poin kedua dari perjanjian Hudaybiyah, siapapun dari pihak kabilah manapun yang mau bergabung dengan kaum muslimin dipersilahkan, dan yang mau bergabung bersekutu dengan pihak kafir Quraisy juga dipersilahkan. Nah, di sini kenyataannya di kemudian hari yang bergabung bersekutu dengan Nabi Muhammad itu lebih banyak daripada yang bersekutu bergabung dengan pihak Quraisy. Ini kedepannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sejak perjanjian ini, kalau ada kaum muslimin di Mekah yang dia mau hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad harus mengembalikannya kepada walinya kalau walinya tidak menyetujui. Tapi sebaliknya, yang sudah masuk Islam di Madinah, kalau dia mau kembali kepada walinya di Mekah, tidak ada kewajiban bagi walinya di Mekah untuk mengembalikannya kepada Nabi Muhammad di Madinah. Jadi seperti itu isi perjanjiannya. Di poin yang ketiga ini yang para sahabat Nabi banyak tidak setuju. Tapi singkat cerita, perjanjian tersebut terlaksana dan kaum muslimin yang ikut umroh pada saat itu tidak bisa masuk ke Masjidil Haram, sehingga nanti di tahun ke-7 Hijriah, bulan Zulhijjah di tahun yang akan datang akan mengganti yang dinamakan peristiwanya dengan Umratul Qadha, yaitu umrah Hudaybiyah yang tidak bisa dilaksanakan pada saat itu. Nah, sampai di sini jemaah sekalian, ketika pihak kafir Quraisy ini sudah tidak lagi memberikan perlawanan, penghalangan terhadap dakwah Islam, barulah Nabi Muhammad SAW beralih kepada kekuatan selanjutnya yang ikut andil dalam pertempuran Khandaq. Jadi Khandaq itu adalah hari mencekam bagi masyarakat kaum muslimin di Madinah, di mana 10.000 pasukan gabungan itu terkumpul bersiap menyerang Madinah
Sementara di Madinah pasukan yang siap berperang itu hanya 3.000. Tapi Allah takdirkan pada saat itu melalui inisiasinya Salman Al-Farisi untuk membuat parit yang dijadikan sebagai benteng agar pihak musuh tidak bisa masuk ke wilayah Madinah pada saat itu. Artinya 10.000 pasukan ini dia terhimpun terdiri dari elemen-elemen pasukan kaum musyrikin Makkah bergabung dengan pihak Ghatafan, suku Ghatafan yang bermukim di wilayah Riyadh. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini atas inisiasi siapa? Ini atas inisiasi orang-orang Yahudi yang tinggal di di Madinah, yaitu Yahudi Bani Nadir. Di tahun sebelumnya dia diusir dari Madinah karena percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya diusir dia. Karena diusir tidak terima, maka Bani Nadir ini yang kemudian menghasut kafir Quraisy untuk bisa bergabung dengan Ghatafan. Karena Bani Nadir ini bersekutu dengan Ghatafan. Jadi Ghatafan ini apa yang dikatakan Bani Nadir nurut dia. Nah, maka terhimpunlah pasukan besar itu atas inisiasi Bani Nadir ini tadi. Tokoh-tokohnya Bani Nadir yang menghasut untuk berkumpul memobilisasi pasukan menyerang Madinah. Jadi orang Bani Nadirnya sendiri perang apa enggak? Artinya dari dulu kita ketahui Bani Israel ini kalau perang takut, tapi menghasut orang untuk perang pintarnya. Nah, singkatnya ada 3 kekuatan besar yang menyerang kaum muslimin di perang Khandaq. Yang pertama Quraisy, yang kedua Ghatafan, inisiatornya itu Bani Nadir. Di mana Bani Nadir ini pada saat itu setelah diusir dari Madinah, Bani Nadir setelah diusir dari Madinah dia berdiam bermukim di Khaybar. Artinya setelah urusan kaum Nabi Muhammad, kaum muslimin selesai urusannya dengan kafir Quraisy, dan kafir Quraisy sudah gencatan senjata selama 10 tahun. Yang dibereskan selanjutnya adalah Yahudi Bani Nadir yang bermukim di Khaybar. Yahudi Khaybar itu memberikan suaka perlindungan kepada Bani Nadir. Maka berselang 1 bulan setelah itu, yaitu di bulan Muharram, dilakukan penyerangan. Yang ikut serta untuk melakukan penyerangan ke Khaybar itu adalah mereka yang ikut umroh Hudaybiyah. Karena pada saat itu jemaah sekalian, orang-orang munafik yang berada di Madinah itu kepengen ikut. Kenapa kepengen ikut? Khaybar itu lumbung kurmanya Hijaz. Jadi penghasil kurma yang besar. Dia adalah penghasil pengekspor kurma yang terbesar di wilayah Hijaz Utara pada saat itu. Artinya kalau penyerangan ini sukses, ghanimahnya, harta rampasannya akan banyak. Orang munafik kepengen itu. Jadi niatnya itu bukan karena Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Nabi SAW melarang yang tidak ikut dalam umrah Hudaybiyah tidak boleh ikut di dalam penyerangan Khaybar ini. Singkatnya, ketika terjadi penyerangan Khaybar, di Khaybar itu ada 5 benteng utama ditambah dengan benteng cadangan 3, sehingga ada 8 benteng. Penaklukan benteng itu berhari-hari, sehingga jumlah keseluruhannya itu ada memakan waktu 1 bulan lebih. Penaklukan Khaybar itu selesainya itu di bulan Safar. Dari bulan Muharram berangkat, bulan Safar itu selesai, masing-masing benteng itu sudah ditaklukkan oleh Nabi SAW. Nah, pada saat-saat pengepungan salah satu dari sekian benteng yang ada di Khaybar itu, kaum muslimin ini sangat kelaparan. Ketika mereka kelaparan, mereka menyembelih keledai yang ada pada mereka. Keledai ini kan fungsinya pada saat itu untuk mengangkut barang perlengkapan persenjataan mereka gitu. Dan untuk mengangkut logistik
bahan makan mereka. Bahan makannya habis, bentengnya belum ditaklukkan pada saat itu, maka mereka menyembelih keledainya itu untuk dimakan. Sudah direbus di atas kuali itu, apinya ini udah nyala, udah mendidih, udah matang, siap dimakan, baru diumumkan oleh Abu Talha, Allah dan Rasulnya melarang kalian makan daging itu. Nah, sampai di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jelas menegaskan bahwasanya memakan daging, larangan untuk memakan daging keledai ini adalah apa? Hukumnya haram. Larangan tersebut menunjukkan hukum haram. Kenapa? Yang pertama, waktunya waktu hajat, waktu dibutuhkan, dilarang. Kemudian yang kedua, kondisinya pada saat itu lapar. Kaum muslimin memang ini yang kondisi pertama, dia hajat, memang lagi lapar pada saat itu, langsung makanan mereka habis. Kemudian sisi yang kedua yang menunjukkan bahwasanya pelarangan ini adalah pelarangan haram, bukan pelarangan makruh ya. Di riwayat lain diperintahkan yang ada di kuali ini tumpahkan semua. Kalau ditumpahkan itu nggak mungkin bisa dimakan gitu. Jadi dengan air-airnya tumpahkan. Kemudian petunjuk yang ketiga yang menegaskan bahwasanya daging keledai ini haram disebutkan di riwayat yang kita baca ini, fa innaha rijs, dia adalah najis. Maka kaidahnya di sini, setiap hewan yang dihukumi najis maka haram untuk dimakan. Nah, hadis ini menunjukkan keharaman untuk memakan daging keledai, dan ini adalah mazhab para ulama seluruhnya. Kecuali nanti ada beberapa riwayat dari sebagian salaf yang memberikan toleransi tentang bolehnya makan daging keledai ini. Namun riwayat tersebut saya menyaksikan kesahihan dari riwayat tersebut. Kalaupun benar riwayat ini, fatwa dari sebagian salaf ini mungkin karena dalilnya ini belum sampai kepada mereka. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah berkenaan dengan penukilan pendapat para ulama ini, beliau mengatakan wa huwa madhhabuna wa madhhabul ulama kafatan. Ini adalah madhab kami, yaitu madhab Syafi'i, dan madhab para ulama seluruhnya, illa qa'ifatan yasiratan, kecuali sebagian kecil, kata beliau, minas salaf, dari sebagian salaf. Faqad ruwiya an Ibnu Abbas, ada riwayat yang sampai memberitakan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Abdullah bin Abbas membolehkan makan daging keledai. Wa Aisyah, dan ada riwayat juga yang menyebutkan Aisyah membolehkan. Wa ba'd salaf ibahatahu, dan sebagian salaf yang menunjukkan hal tersebut boleh. Namun fatwa yang demikian ini, jemaah sekalian, Allah Ta'ala alam, tidak didapati dasarnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Justru kemudian, kalaupun benar fatwa ini, dia bertentangan dengan pengumuman yang disampaikan oleh Abu Talha ini tadi, yang mana Nabi memerintahkan Abu Talha untuk mengumumkan bahwasanya Allah dan Rasulnya sudah melarang daging keledai ini untuk dimakan, dan para sahabat pada saat itu menumpahkannya. Yang mana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanyakan kok bisa ada sebagian salaf mengatakan ini boleh, sebagian salaf tadi mengatakan ini boleh, maka kita lihat latar belakang perang Khaybar tadi. Perang Khaybar tadi kan hanya dihadiri oleh kaum muslimin yang ikut serta dalam umrah Hudaybiyah, dan itu yang laki-laki saja. Yang ikut umrah Hudaybiyah, kemudian dari kalangan perempuan gitu, yang ikut dalam pertempuran Khaybar ini, mereka berada di garis belakang, mengobati tugasnya itu memberi minum kepada korban luka-luka
Dari kalangan wanita dia berada pada barisan yang di belakang di hari Khaybar. Salah satunya yang ikut wanita yang ikut dalam pertempuran Khaybar ini karena dia ikut dalam Umrah Hudaybiyah adalah ibundanya Anas bin Malik. Oleh karena itu Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Karena beliau sekeluarga itu bersama dengan ikut serta dalam pertempuran Khaybar ini. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik, kemudian Abu Talhah ayah tirinya Anas bin Malik ini ikut pada saat pengepungan Khaybar ini. Dan Ummu Sulaim faidah dari pengumpulan riwayat-riwayat yang lain pada saat itu tengah hamil, lagi hamil besar usia 9 bulan. Sepulangnya dari perang Khaybar baru beliau melahirkan putranya, adik tirinya Anas bin Malik pada saat itu. Nah, dengan sedikitnya jumlah kaum muslimin yang sekira 1.400 orang pada saat itu yang terlibat pada pengepungan Khaybar pada saat itu. Artinya kalau dibandingkan dengan keseluruhan kaum muslimin yang ikut hadir pada saat perang Khandaq, itu hanya setengah dari pasukan Nabi ketika perang Khandaq yang ikut serta dalam penyerbuan Khaybar. Dan tadi ketika dikatakan Abdullah bin Abbas yang memfatwakan boleh, Abdullah bin Abbas pada saat pertempuran Khaybar beliau masih di Mekah. Artinya beliau dengan keluarganya, ayahanda beliau yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Kan Abbas bin Abdul Muthalib ini masih menyembunyikan keislamannya, sehingga keluarganya Abbas bin Abdul Muthalib ini belum hijrah ke Madinah. Nanti hijrahnya ke Madinah itu setelah Umratul Qadha-nya Nabi dan setelah Fathu Makkah baru nanti hijrah ke Madinah. Sehingga perkiraannya gitu kan, Abdullah bin Abbas itu tidak menyaksikan peristiwa turunnya syariat pengharaman daging keledai ini. Pada saat perang Khaybar ini pula diharamkan nikah mut'ah, gitu. Dan yang menyaksikan pengharaman nikah mut'ah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat itu sebelum perang Khaybar ini, pasukan Nabi Muhammad itu ketika berperang diperbolehkan untuk melakukan mut'ah dengan wanita-wanita di sekitarnya pada saat perang saja. Nah, ketika perang Khaybar, dua syariat ini turun, pengharaman daging keledai dan kemudian pengharaman nikah mut'ah. Nah, nanti jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari sekian sahabat Nabi yang punya fatwa membolehkan nikah mut'ah itu Abdullah bin Abbas. Sampai kemudian beliau dinasihati oleh Ali bin Abi Thalib, mau sampai kapan Anda menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Akhirnya beliau merevisi pendapatnya, sehingga beliau kemudian di akhir hayatnya itu, di akhir periode masa hidupnya, kemudian mengharamkan nikah mut'ah. Jadi sebelumnya Abdullah bin Abbas itu pernah memfatwakan tentang bolehnya nikah mut'ah. Nah, kalau dilihat, ditelusuri secara historis sejarahnya, memang Abdullah bin Abbas pada saat itu tidak hadir pada saat pertempuran Khaybar, sehingga boleh jadi Allah Ta'ala alam, boleh jadi syariat pengharamannya ini belum sampai kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, berkenaan dengan pengharaman daging keledai dan kemudian pengharaman nikah mut'ah ini terjadi pada saat hari penaklukan Khaybar. Nah, perlu diketahui jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-himar itu dalam budaya masyarakat Arab ada dua himar. Himar yang pertama himar insiyah atau himar ahliyah ini. Dikatakan ahliyah karena dia memang berdampingan dengan ahl itu keluarga. Dia menjadi hewan yang merupakan kebutuhan pokok keluarga. Untuk ngangkut barang itu pakai himar. Sama kebutuhan masyarakat Arab terhadap himar itu seperti kebutuhan kita terhadap sepeda motor hari ini.
bawa kemana-mana itu pakai himar, itu yang murah. Kalau sudah unta itu yang sudah naik level jadi Avanza itu. Gitu. Dia udah naik level dia. Lebih mahal lagi harganya ketika dia pakai unta. Nanti yang lebih mahal lagi ketika punya kuda, gitu kan. Itu udah tingkatannya Pajero gitu. Jadi atas di atas kendaraan yang kendaraan keluarga. Karena kalau sudah Pajero kendaraan perang dia, kuda itu udah dipakai perang. Nah jadi seperti itu kebutuhan mereka terhadap hewan-hewan ini. Gitu. Nah dikatakan al-ahliyah karena dia kebutuhan keluarga. Kemudian dinamakan al-insiyah juga, al-himar al-insiyah karena membantu pekerjaan manusia. Ini jenis yang pertama, ini yang diharamkan. Kemudian ada himar kedua yang dihalalkan, namanya al-himar al-wahsyiyah. Wahsyi itu artinya liar. Dia tidak berarti hidupnya itu tidak berdampingan dengan manusia, melainkan dia liar di padang lepas. Himar al-wahsyiyah ini warna bulunya itu lorek-lorek. Bahasa kita nyebutnya zebra. Yang ini halal. Di hadis Abu Qatadah pada saat beliau berjalan ke Makkah, Abu Qatadah itu berburu himar al-wahsyiyah. Pada saat itu beliau tidak dalam keadaan ihram, tapi di dalam rombongan itu ada yang berihram umrah. Yang berihram umrah tidak ikut berburu. Nah karena Abu Qatadah itu tidak dalam keadaan ihram, beliau berburu himar al-wahsyiyah itu, yaitu kuda zebra. Jadi sebagai faedah ilmu yang himar al-wahsyiyah yang liar ini tadi, kuda zebra ini tadi, dia dihalalkan untuk dimakan karena dia hewan buruan dan dia liar. Nah ini hadis yang kedua berkenaan dengan hukum ini. Kita lanjutkan kepada hadis yang ketiga, masih terkait dengan kaidah yang kita ambil dari hadis pertama. Hadis pertama tadi kaidahnya tiap-tiap yang najis maka dia haram. Nah maka yang tidak najis yang dia tidak diharamkan maka suci, kebalikannya. Yang haram untuk dimakan karena dia najis, maka yang tidak haram untuk dimakan hewan yang dia dihalalkan untuk dimakan, hukumnya dia adalah suci. Dan ini merupakan ijma para ulama untuk hewan-hewan yang halal dimakan, air liurnya dan cairan tubuhnya itu dia suci, kecuali nanti air kencing dengan dengan kotorannya. Ini mazhab Syafi'iyah menghukuminya najis. Tetapi nanti air liurnya, keringatnya, misalnya ketika ada keringatnya itu, saya tidak tahu kalau sapi punya keringat atau enggak. Nah air-airnya yang dia keluar dari lubang-lubang di tubuh hewan yang halal untuk dimakan, kecuali dari dua lubang yang di belakang, dia hukumnya adalah suci karena hewan tersebut halal untuk dimakan. Yang menukilkan ijma ini adalah Al-Imam Abu Bakar Ibn al-Munzir. Beliau mengatakan ajma'a ahlul ilmi la ikhtilafa bainahum. Para ulama ini bersepakat dan tidak ada khilaf di antara mereka anna su'ama yukan lahmuhu tahir. Cairan air liur dan juga kemudian sisa minum yang terkena liur dari hewan yang yukan lahmuhu, halal untuk dimakan dagingnya. Misalnya sapi minum di ember, jadi jilat seperti itu. Air di ember ini kan kena sisa liurnya sapi, boleh nggak dipakai wudhu di situ? Ijma ahlul ilmi boleh. Jadi
ketika dia tersentuh air liurnya sapi itu, airnya ini tidak menjadi najis karena sapi ini halal dimakan, sehingga air liurnya itu suci dan tidak menjadikan air yang disentuhnya itu menjadi najis. Nah, adapun dalil yang dihadirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkenaan dengan ini, hadis yang ketiga, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Rasulullah khutbah di Mina, artinya ini peristiwa Haji Wada. Wa huwa ala rahilatihi, Rasulullah berkhutbah di atas untanya. Wa lu'aduha, lu'ab itu air liur untanya itu yasilu ala katifi, mengalir melalui bahuku. Jadi Amr bin Kharijah itu megangin tali kekangnya untanya Nabi khutbah di atas unta. Air liurnya unta itu kan netes, ketika netes membasahi bahu beliau. Pada saat itu ketika di Mina ini dalam keadaan berhaji wada. Nah, tapi ketika di Mina itu ritual-ritual haji itu sudah selesai, sehingga ketika sudah dilakukan tawaf ifadah di hari ke-10 ya, kemudian sudah melakukan penyembelihan, itu kaum muslimin sudah boleh mencukur rambutnya dan kemudian memakai pakaian yang biasa, kecuali tidak boleh berhubungan badan suami istri jika 2 dari 3 yang diselesaikan. Tapi kalau 3 pada hari itu sudah diselesaikan, melontar Aqabah sudah diselesaikan, kemudian tawaf ifadah sudah diselesaikan, dan menyembelih hewan hadiah sudah diselesaikan, ini disebut dengan tahallul tsani. Artinya semua larangan ihram sudah diperbolehkan, tinggal melakukan wajib haji, yaitu mikot di Mina dan melontar 3 jumrah di hari-hari Mina. Nah, ketika disebutkan ini di hari Mina, yang nampak di sini bahwasanya ritual utama haji itu, rangkaian ibadah haji yang utama itu sudah selesai, sehingga Nabi dan kemudian kaum muslimin yang lain ini tidak mengenakan pakaian ihram karena sudah selesai di hari ke-10 Hijriah. Ini yang nampak dari hadis ini. Nah, menetesnya air liur unta ini di bahunya Amr bin Kharijah ini menunjukkan bahwasanya air liur unta itu tidak najis, karena tidak diperintahkan Nabi untuk membersihkan, dan beliau tetap melangsungkan mendengarkan khutbahnya Nabi dalam keadaan bahunya ini basah dengan air liur unta. Dan unta adalah hewan yang halal untuk dimakan. Maka inilah tadi ijma yang dinukilkan oleh Imam Abu Bakar Ibnul Munzir, bahwasanya hewan-hewan yang dia itu halal dimakan dagingnya, air liurnya itu adalah suci, tidak najis. Kalau tersentuh air sekalipun, airnya masih boleh digunakan untuk bersuci, untuk berwudu. Nah, yang jadi khilaf para ulama adalah hewan yang dia tidak halal untuk dimakan bukan karena najis. Kalau tadi keledai diharamkan untuk dimakan karena dia najis. Babi, anjing dan babi dalam mazhab Imam Syafi'i diharamkan untuk dimakan karena dia najis. Nah, bagaimana dengan hewan yang haram dimakan tapi dia tidak najis? Kucing atau harimau, liurnya harimau najis apa enggak?
dia kan makan hewan buruan. Sisa-sisa daging yang nempel di taringnya itu bangkai atau bukan. Ketika lidahnya itu jilat air, kan bercampur dengan air liur, yang mana sisa-sisa daging itu juga bercampur dengan air liurnya hewan pengganas ini tadi. Jadi najis atau tidak? Nah, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i untuk kucing tidak. Untuk kucing tidak, karena didasarkan pada hadis Abu Qatadah ketika Nabi mengatakan innaha minat tawafina alaikum awit tawafat, dan hadis ini sudah kita baca sebelumnya di awal bab niyah ini tadi. Jadi ketika tidak ditetapkan sebagai najis, hukum asalnya air liurnya itu pun dia tidak dihukumi najis. Allah Ta'ala a'lam. Ini yang berkenaan dengan air liur hewan ini yang disebut dengan sukrun. Sukrun itu air liur maupun keringat. Ini yang dimaksud oleh para ulama dengan istilah sukrun ini. Jadi jangan salah untuk menerjemahkannya nanti. Ini ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu'. Imam Nawawi mengatakan wa muratul fuqaha bi qaulihim sukrul hayawani tahirun aw najisun. Yang dimaksud oleh para ahli fikih sukrul hayawan, sukurnya hewan. Sukrun itu apa? Beliau menyebutkan lu'abuhu, yaitu air liurnya, warutubatu famihi, dan yang basah dari mulutnya itu. Ini yang dimaksud dengan sukurun. Ketika dia minum air liurnya ini kan mengenai air yang dia minum, dan ini juga diistilahkan sebagai sukurun. Wa madhabuna anna suqral hirwati tahirun. Madhab kami, air liurnya kucing itu suci, ghairu makruh, tidak makruh pula. Wa kadza suqru jami'il hayawanat, demikian pula air liur hewan-hewan yang lain. Minal khayli, seperti kuda, wal bighal atau kuda poni, wal hamir, wassiba, hewan pengganas. Ini suci, air liurnya itu dia tidak najis. Wal fa'ar, tikus, air liurnya tikus, ini juga tidak najis. Tikus tidak najis, yang najis bangkai tikus gitu. Yang najis adalah bangkai tikus. Wal hayat, air liurnya ular hayat. Jadi ular minum. Nah, sisa minumnya ular itu yang terkena lidahnya ular, dia tidak najis. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi sebagai madhab Al-Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i, semua hewan-hewan yang tidak ditegaskan dia najis, maka air liurnya itu suci. Ini yang ditegaskan sebagai madhab Al-Imam Syafi'i. Allah Ta'ala alam. Ada sisa waktu berapa? 4 menit. Tidak sempat tanya jawab. Atau kalau ada pertanyaan satu lagi? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita baca hadis yang keempat. Ini berkenaan dengan air mani, najis atau tidak. Nanti pembahasannya di pertemuan selanjutnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali membasuh mani yang terkena di bajunya. Tsumma yakhruju ila sholati bidzalika thawb. Kemudian Rasulullah keluar mengenakan baju tersebut untuk sholat. Wa ana anzuru ila atharil ghusli. Saya melihat, kata Ibunda Aisyah, saya melihat bekas
tempat yang dicuci oleh Nabi tadi, dibasuh oleh Nabi. Jadi kalau misalnya air maninya terkena di sini, bagian yang terkena air mani saja yang dibasuh oleh Nabi. Jadi nggak semuanya dibasuh. Nah, hadis ini ketika Nabi membasuh air mani, pertanyaannya apakah air mani itu najis? Apakah tiap-tiap sesuatu yang dibasuh oleh Nabi maka itu dihukumi najis? Nah, di sini terdapat khilaf para ulama tentang wajib tidaknya membasuh. Tetapi kalau najis tidaknya gitu kan, Al-Imam Abu Bakar Ibnul Munzir itu menyebutkan bahwasanya tidak didapati dalil yang menguatkan baik dari kitab maupun sunnah yang menunjukkan bahwasanya mani itu najis dan diwajibkan untuk membasuhnya. Imam Abu Bakar Ibnul Munzir mengatakan al-maniyyu tahir, air mani itu suci. Wala a'lamu dalalatan min kitabin wala sunnatin wala ijma'in yujibu ghuslahu. Saya tidak mendapati dalil di dalam Alkitab Al-Quran dan juga di dalam Sunnah yang bahkan ijma' yang mewajibkan untuk membasuhnya, itu tidak ada dalilnya dari kitab maupun as-sunnah. Akan tetapi kalau sikap untuk membasuh, Nabi Muhammad membasuh, kemudian para sahabat juga membasuh. Nanti kita baca di riwayat Imam Muslim, Ibunda Aisyah itu mengering. Kalau sudah kering itu dikering. Kuntu afroku, aku mengering. Dikering air mani yang sudah kering itu dari bajunya Rasulullah SAW. Nah, sampai di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang apa di sini untuk air mani ini dia suci, dia tidak najis. Kalau ditanya, kalau gitu kenapa dibasuh sama Nabi? Maka sebagian ulama menyebutkan kedudukannya itu sama halnya seperti kedudukan lendir ingus atau dahak. Dahak orang yang batuk dikeluarkan, itu kalau kena baju kan gak menghalangi sahnya sholat. Tapi kalau dilihat kan jijik orang melihatnya, sehingga kemudian dibersihkan itu karena tidak nyaman untuk dilihat, karena menjijikkan untuk dilihat. Demikian pula air mani itu ketika mengenai baju dan itu disucikan, dibasuh bukan dalam rangka dia najis, akan tetapi untuk menyingkirkan sesuatu yang tidak nyaman untuk dipandang. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.